Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Haji Wada. Bahwa Haji Wada adalah haji perpisahan. Disebut demikian karena kurang lebih 4 bulan setelah melaksanakan ibadah haji Rasulullah SAW wafat. Dan Haji Wada dikerjakan oleh Rasulullah tahun ke-10 Hijrah atau tahun 622 Masehi. Dan pada waktu itu Rasulullah berusia 63 tahun. Bahwa saat itu Islam telah meluas ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Dan ketika pada tanggal 25 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju kota Mekah bersama dengan kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji. Bahwa jumlah kaum muslimin yang ikut dari Madinah sekitar 90.000 orang. Dan dalam perjalanannya jumlah itu bertambah hingga mencapai 100.000 orang. Dalam melaksanakan Haji Wada, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Dan khutbah itu berbunyi, "Wahai kaum muslimin, dengarkanlah perkataanku ini. Aku tidak dapat memastikan apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kamu sekalian di tempat seperti ini pada tahun-tahun mendatang. Wahai kaum muslimin, Tuhanmu hanyalah satu, asalmu juga hanyalah satu. Bahwa kita semua berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah. Dan orang yang paling mulia antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang bertakwa." Bahwa khutbah Nabi disampaikan di padang Arafah pada waktu Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji. Dan selesai mengerjakan Haji Wada, beliau pulang dan tidak lama Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir, yakni dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Bahwa ayat tersebut berbunyi yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kuucapkan nikmatku bagimu, dan aku telah rela Islam menjadi agamamu." Dan perlu diketahui juga tentang dakwah Rasulullah di kalangan raja-raja. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Dakwah ini disampaikan dengan lemah lembut tetapi tegas. Cara-cara dakwah Rasulullah dapat dijelaskan. Pada waktu Rasulullah berada di kota Mekah, beliau berhadapan dengan para pembesar kota Mekah. Beliau memulai seruannya hanya seorang diri tanpa senjata dan harta benda. Beliau mendekati para pembesar yang berada di kota Mekah seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, dan Tolha serta Zubair. Dan kemudian Umar bin Khattab dan Hamzah. Dan mereka
terkesan dengan sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dengan kesadaran sendiri memeluk agama Islam. Bahwa pernah juga terjadi pada waktu kerajaan Bani Abbas dalam keadaan lemah, maka datanglah tentara salib yang ke sana, di mana tentara salib hendak menghancurkannya. Akan tetapi dengan seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkumandang di kerajaan Bani Abbas yang dibawa pengikutnya, dan tentara salib berduyun-duyun masuk agama Islam dan tidak jadi memeranginya. Dan selain itu juga terjadi di Mongol, di mana tentara Mongol hendak menyerang Islam, dan sebaliknya tentara Mongol berbalik tidak menyerang, malah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terjadi pada 6 orang pangeran kerajaan Baitul Maqdis pada pertempuran Haitin atau Hatin. Mereka secara sadar dengan keinginannya sendiri masuk agama Islam dan bergabung dengan pasukan Islam dengan tanpa dipaksa oleh siapapun. Itulah cara-cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan tanpa dengan kekerasan dan paksaan, tetapi dengan percaya diri dan sikap-sikap terpuji. Mereka dengan kesadaran diri masuk agama Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia. Dan setelah berjuang selama kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad pada usia 63 tahun, yakni tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, beliau wafat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menyiarkan agama Islam selama 23 tahun. Dan perjuangan beliau yang panjang itu membawa kemajuan dan perkembangan Islam yang sampai sekarang dapat kita rasakan. Demikianlah kisah tentang peristiwa Haji Wada.